Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya diberi kesempatan juga tadi pagi melayani di Badau. Di Badau yang kami sharingkan firman Tuhan itu bagian dari doa Bapa kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni. Tetapi memang secara manusiawi kita, bahkan secara keseharian kita, sesuatu atau barang yang sering kita lihat, barang yang sering kita jumpai, pada umumnya itu punya nilai yang berharga enggak? Halo? Di sini ada kolektor enggak? Kalau kolektor itu pasti dicari yang sesuatu yang jarang dilihat, sesuatu yang langka. Salah satu contohnya ada beberapa musim waktu saya baru ada di Nangaret, Boyan Tanjung itu 2015 itu mulai tren batu aki. Benar ya? Tetapi pas saya juga coba ikuti tren itu karena adik saya yang di Jakarta juga suka tanya-tanya. Dan saya lihat kalau yang dihampar di sisi jalan itu yang mudah dijumpai, itu satu bongkahan itu gak ada nilainya. Tetapi pas ada satu jenis yang tipenya itu sulit dicari, harus sampai ke pedalaman, harus sampai berhari-hari perjalanan jauhnya untuk mendapatkannya. Satu potongan kecil itu pun udah ada harganya, itu belum diolah. Dan kita terlalu sering mendengar tentang kasih. Kita terlalu sering mendengar tentang mengampuni. Sehingga kebanyakan kita sepertinya itu bukan barang yang berharga, bukan barang yang perlu untuk kita nikmati. Dan satu yang tadi saya teringat, saya di sini di Kapuasulu ini belum seberapa lama. Saya lihat dari antara jemaat mungkin ada yang puluhan tahun, mungkin ada yang 30 tahun ya. Kalau boleh tahu, ada di Putu Sibau ini di Kapuasulu. Itu akses jalan kan hanya satu. Lintas selatan dari hilir sampai ke hulu ini, dari Pontianak sampai ke Kapuasulu ini Putu Sibau. Itu aksesnya cuma satu. Mungkin dua dengan jalur air, dengan darat. Dan yang saya mau cerita, karena yang saya tahu itu yang jalur daratnya. 2011 kalau lintas selatan itu udah perjalanannya udah enak. Tetapi beberapa tempat itu jalannya masih jalan-jalan setapak, masih jalan-jalan yang kondisinya buruk. Mungkin sampai saat ini pun ada beberapa jalan yang susah untuk dilewati. Pertanyaannya, setelah kita udah puluhan tahun tinggal domisili di Kapuasulu ini, kita lebih senang hati kita ngelihat jalan yang baik atau yang buruk? Saya yakin kita pada senang ngelihat di saat semuanya jalannya mulus lebar. Tetapi tanpa kita sadari, kalau kita lihat resiko kecelakaan itu lebih tinggi mana? Yang banyak memakan korban jiwa. Apakah kondisi jalan waktu jalan itu hancur atau di saat jalan itu sudah baik adanya? Yang saya tahu, bahkan gak usah saya bicara tentang lintas selatan, dari jalan yang ke tempat kami itu, lintas Bunut, itu tidak sedikit makan korban jiwa, bahkan dari warga di mana kami tinggal pun ada. Dan Tuhan juga mengingatkan kita, jalan yang lebar dan luas, banyak orang yang senang melaluinya. Tanpa disadar ujungnya adalah maut. Jalan yang sesak dan sempit yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang melaluinya. Bicara kasih, bicara pengampunan, itu kita hanya senang mendengarnya. Tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Ada setuju? Atau di sini berhasil bicara tentang mengasihi, bicara tentang mengampuni,
Hanya Allah yang sanggup mengampuni. Mau sesaleh apapun kita, sebaik apapun kita, baik dari kecil kita dididik oleh orang tua kita dengan nilai-nilai agamawi yang betul-betul terperhatikan, tidak menjadi jaminan untuk kita bisa mengampuni, mengasihi. Karena kita lebih cenderung menyimpan hal-hal yang sifatnya daging itu di dalam kehidupan kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kompleks masalahnya. Segala kejahatan itu kita nggak tahu. Yang kasat mata mungkin kita bisa mudah menghindari. Sehingga orang bisa menilai kita orang baik. Apalagi kalau pendeta baik. Oh itu pegawai, pejabat, nggak mungkin dia berbuat hal yang tidak senonoh. Mungkin kalau menghindari hal-hal yang kasat mata, kita banyak yang bisa melakukannya. Tetapi persoalannya, Tuhan bukan hanya melihat apa yang manusia lihat. Amsal pasal 24 kita baca bersama-sama ayat 17 sampai 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ayat yang ke-18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Dan yang saya alami pribadi, orang yang perlu kita kasihi itu bukan orang-orang jauh. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya mengasihi Yesus atau membenci? Yesus datang yang adalah firman menjadi manusia, dia datang kepada milik kepunyaannya, dibenci atau dikasihi? Dibenci oleh orang-orang yang dekat, orang-orang pilihannya, orang-orang yang memang Allah tetapkan untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya di sorga yang kekal. Jadi kalau dalam keseharian kita jangan berpikir yang jadi musuh kita itu, sahabat waktu saya SD, di mana dia ya? Itu orang musuh bebuyutan saya. Enggak. Atau kita pernah punya pengalaman kerja sebelum ada di Kapuas Hulu ini, rekan kerja kita sebelumnya, orang-orang terdekat kita. Dan kadang kita lebih berurusan menyimpan kejahatan itu di dalam diri kita atau gimana. Bahkan tidak sedikit kita, kapan ya pasangan saya ini dipanggil Tuhan. Syukur kalau dipanggilnya untuk melayani Tuhan. Kadang tidak sedikit kutuk itu keluar dari mulut kita untuk orang-orang yang terdekat kita supaya buru-buru dipanggil Tuhan. Dan Tuhan melihat itu suatu kejahatan di dalam hati kita. Itu bukan sesuatu yang mudah dinilai kasat mata. Hanya Allah yang sanggup menyatakan kasih-Nya. Dengan cara Tuhan mau kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak terukur tingginya, tidak terukur dalamnya, tidak terukur betapa luasnya. Tuhan sudah berperkara dalam kehidupan kita lebih dulu. Dan beberapa ayat yang juga menegaskan di dalam nats pembacaan kita ini, Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita belum berurusan dengan tangan kita, dengan mungkin kalau yang jago bela diri, kita belum berurusan dengan hal-hal yang kita lakukan secara fisik, verbal. Kadang kita lebih sering melukai orang lain melalui mulut kita. Saya senang istilah Pak Gembala di tempat ini. Kadang kita tanpa sadar, kita suka dengan mulut kita itu, kita yang pelepasan. Apa selanjutnya? Orang lain kerasukan. Kita mungkin bercanda dengan perkataan-perkataan mulut kita. Tetapi kita tidak sadar. Itu bukan mengasihi sesama kita, malah menyakiti. Sama dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1.
Dan ini fokusnya Kristus. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi hal-hal yang sifatnya daging itu bukan sesuatu yang perlu disimpan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan barang-barang yang berharga. Tetapi kadang karena kita terlalu sering dengar kasih, dengar mengampuni, karena terlalu sering kita lihat berita itu, kita dengar berita itu, kita malah sebaliknya menilai kasih, menilai pengampunan itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Kita tanpa sadar, kita simpan sampah-sampah itu dalam kehidupan kita. Segala kejahatan. Dan Tuhan mengingatkan kita, hal-hal seperti itu bukan untuk kita simpan. Kalau itu tetap ada di dalam diri kita, ada jaminannya selama kita di dunia ini kita bahagia. 70-80 tahun dengan kejahatan yang kita miliki itu, kita simpan, kita tidak buang, itu jaminan kita bahagia. Apa itu menjadi jaminan kesuksesan kita? Mungkin orang melihat karir kita, mungkin orang melihat usaha yang kita kerjakan berkembang, tetapi segala kejahatan yang Tuhan maksud tadi itu ada di dalam diri kita. Rugi enggak? Rugi ya? Itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Kadang kita dibuat menjadi dibalik segala kebenarannya itu. Yang kasih itu, pengampunan itu yang sangat berharga. Pengampunan itu menentukan kita tetap bisa menerima surga yang kekal. Karena waktu Yesus mau mulai pelayanannya, Yesus bukannya mengalami untuk bagaimana dia langsung mengampuni, enggak. Yang mengawali pelayanan Yesus malah berpuasa. Pencobaan di padang gurun, itu awal-awal pelayanan Yesus dalam 3,5 tahun pelayanannya di bumi ini. Tetapi kadang sekali lagi iblis berhasil membalik segala kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang yang menjadi perkara besar dalam kehidupan kita, perkara gak ada beras di rumah, perkara kalau keuangan kita udah mulai menipis bahkan minus. Itu menjadi hal besar dalam diri kita. Itu menjadi suatu yang pencobaan yang berat. Padahal Tuhan mau mencobai kita, apakah kita mengampuni orang yang bersalah. Oh, bukan mencobai, Tuhan uji kita. Karena pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya minta maaf. Pencobaan itu datang bukan daripada Tuhan. Tuhan uji kita. Benarkah apa yang Tuhan lebih dulu ampuni, segala dosa dan kejahatan kita, Tuhan lebih dulu berurusan dengan kita. Tuhan mau kita melakukan yang sama. Itu yang pertama, bahwa semua itu Allah yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan dasarnya Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya, mengikuti jejaknya. Tuhan tidak mau menganggap kita jahat. Tuhan tidak mau menganggap kita jahat. Supaya Tuhan tidak melihatnya, apa yang dilihat di hati kita, di pikiran kita, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Karena kenyataannya selama kita hidup di dunia ini, upah yang seharusnya diterima orang baik, itu orang-orang jahat loh yang diberkati. Daud mengalami itu. Daud dalam doa-doanya dia melihat orang-orang fasik itu gemuk, orang-orang fasik itu tidak punya masalah. Daud yang sudah terima pengurapan Allah dari sejak mudanya, apakah Daud itu dikejar-kejar untuk dibunuh karena dosa kejahatannya? Tapi kadang kita bisa gagal untuk mengerti kebenaran dan maksud Tuhan. Dan jangan pernah kita salah menilai. Oh, kamu miskin, kamu gak diberkati, kamu gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya nih gak cuma cukup aja ibadah minggu, ibadah komsel, ibadah-ibadah yang lain, gak terlalu penting. Lihat saya diberkati. Terlalu dangkal kita menilainya. Kalau kita menilai berkat itu dari hal-hal yang bisa manusia nilai, ya Yesus itu gak jadi figur pahlawan buat kita. Mungkin kalau anak-anak 10 tahun, 20 tahun yang lalu ada Power Rangers, ada Batman, ada Spider-Man,
Itu menjadi figur-figur yang ideal. Yesus nggak menjadi ideal dalam kehidupan kita. Pahlawan model apa? Kalau yang kita tahu kan kalau di dalam dunia perfilman kan pahlawan itu kan awal-awalnya aja yang kalah kan. Endingnya tetap menang. Dan Tuhan juga mau kita mengikuti jejaknya. Oh, tidak mudah untuk kita bisa menyatakan kasih, kita hidup di dalam pengampunan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Segala kejahatan untuk kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Kembali kepada nats pembacaan kita ini di dalam Efesus tadi ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Mengampuni siapa? Mengampuni Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kita semua telah diampuni Yesus. Dasarnya satu, pengorbanan Yesus. Di akhir ibadah tadi, kami bercerita-cerita dengan jemaat yang ada di sana. Kadang kita kalau berhadapan dengan penjahat, kita bisa lo ambil keputusan. Pernah di sini yang mengalami kejahatan dirampok? Saya dirampok sih enggak. Waktu tahun 2000, saya waktu itu di Pekanbaru. Saya lagi jadi pekerja, salah satu karyawan pabrik di Pekanbaru. Saya dalam keadaan sakit, saya izin dari tempat kerja, saya pergi ke rumah sakit, saya periksa, pulang dari rumah sakit, karena saya waktu itu udah batuk darah tahun 2000. Saya pakai baju rangkap, saya naik angkutan kota di Pekanbaru, dan sebelum sampai ke tempat tinggal saya itu di dalam pertengahan perjalanan itu sebelum lampu merah, udah ada beberapa orang itu mau nodong saya. Mereka ada 4 atau 5 orang seingat saya. Saya udah dijepit mereka di antara mereka. Ih, kayaknya saya kenal kamu nih. Kamu si Anu ya? Adik saya kemarin babak belur. Jangan-jangan kamu yang lakukannya. Lalu dia lihat bagian baju saya rangkap. Ah benar ini kamu nih, kamu memang sengaja kan, nanti kau udah bikin macam-macam yang jahat, kamu langsung lepas bajumu, terus kamu ngilangin jejak. Di situ saya nggak banyak cerita, dia terus dengan alasan keluarin dompet, saya mau lihat KTP-mu. Saya nggak ikuti perintahnya. Lalu karena posisi saya udah berhadapan dengan pintu angkot itu, pas Tuhan tolong saya itu pas lampu merah. Jadi ternyata supir sama keneknya itu udah kong kali kong mereka. Kalau di Pekanbaru itu tahun 2000 angkot itu ciri khasnya mereka bikin kaca angkotnya itu gelap riben. Dan di dalamnya itu full musik, bung bang bung bang bung bang. Jadi misalnya kita pun ada cekcok, ada teriak, nggak terlalu peduli. Pas lagi lampu merah itu saya cuma dikasih cara Tuhan, saya pegang kedua pintu angkot itu. Saya keluar. Karena pas lampu merah, syukur ada polisi dekat lampu merah itu. Yang saya mau cerita, kadang kita tanpa sadar kalau kita diperhadapkan dalam kondisi kita sedang ditodong, dirampok, kita bisa ambil keputusan. Harta atau nyawa? Saya mau tanya, kira-kira kita lebih keputusannya kemana? Halo adik-adik dulu, walaupun kalian gak punya harta, tapi kalian punya nyawa. Saya mau tanya, kalian kalau ketemu sama begal, kalian ditodong, ditanya harta atau nyawa, kalian jawab apa? Harta. Jadi maksudnya harta yang kau pertahankan atau harta yang kau berikan? Harta yang kau berikan. Orang-orang tua, kira-kira kan sekarang zamannya makin keren ya. Orang udah gak takut-takut loh. Kira-kira kalau kita dalam kondisi ditodong seperti itu, kita milih nyawa kita yang kita pertahankan atau harta kita yang kita pertahankan? Halo? Kalau dunia makin susah, karena kita ingat memasuki tahun 2023, prediksinya kan dunia gelap ya. Gelap itu bicara kesusahan. Untuk hal ekonomi itu menjadi tantangan semua orang.
Kalau kita tetap mempertahankan harta kita untuk orang-orang yang benar-benar memang dia niatnya untuk merampas harta kita, ya dia tetap bunuh kita duluan. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan, benar nggak? Sebenarnya nggak ada pilihan. Untuk mengikut Tuhan, Tuhan juga mau kita sadar, kita punya keputusan, oh iya Tuhan, biar saya serahkan hidup saya semuanya kepada Tuhan. Caranya kita buang segala kejahatan. Dan kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup dalam pengampunannya. Di dalam doa Bapa kami, makanya hal mengampuni itu bukan awal di dalam permulaan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, walaupun waktu Yesus ajarkan doa Bapa kami itu Yesus bukan langsung mengajar, itu ada permintaan dari murid-muridnya. Karena murid-muridnya pada waktu itu lazimnya setiap kepercayaan, setiap agama itu mereka punya ritual doa. Sampai sekarang pun ada. Bukan hanya agama yang kita kenal, ada 6 agama. Kepercayaan-kepercayaan, okultisme sekalipun, dia juga ada melafalkan doa-doa untuk dipanjatkan. Dan Tuhan tidak mengajarkan pengampunan itu di awal. Karena pengampunan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Dan jangan kita pikir kalau kita berhasil mengampuni, belum. Karena nanti kalau orang yang sama, mungkin hari ini kita udah beres nih mengampuni orang tersebut. Saya mau tahu besok, lusa, kalau misalnya kejadian yang sama berulang lagi. Halo? Kita yakin? Kadang kan kita kasih target nih. Udah 3 kali. Pokoknya udah cukup. Udah berulang kali. Makanya Petrus tanya, sampai 7 kali kah? Tidak ada ukuran di situ. Tuhan mau apa yang Tuhan berikan yang tidak terukur, kasihnya panjang dan lebar dan dalamnya, Tuhan juga mau. Sehingga kita benar-benar mengerti bahwa kita bukan hakimnya, kita kita tidak punya hak sama sekali dalam membalas. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan hakimnya dan pembuat hukum itu adalah Tuhan. Dan sekali lagi, kenapa Tuhan mengajari kita untuk kita juga bisa hidup mengasihi? Karena kasih yang kita telah terima dari Allah itu membuktikan bahwa kita menjadi warga surga. Kalau kita tetap tinggal di dalam kejahatan kita, dengan marah kita, dengan kebencian-kebencian kita. Firman Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, jikalau kita tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni. Artinya kita sudah tidak punya akses lagi untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mau melakukannya. Yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau kita kaitkan lagi ke Amsal, jangan kita pikir kita mau endingnya di kalimat yang terakhir. Oh iya, enak dong ngelihat kalau misalnya musuh kita itu gimana sih rasanya kalau udah ada bara api di kepalanya. Berarti kita tetap hidup mengutuk sesama kita. Padahal Tuhan mau kita benar-benar belajar untuk mendoakan mereka, memberkati mereka. Sama seperti di dalam Matius pasal yang ke-5, kita sama-sama membaca ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat ya. Kami itu ada di lingkungan yang basisnya bukan orang-orang percaya Kristus. Dan itu pun juga sedang kami alami, saya secara pribadi. Tetapi Tuhan tetap mengajar kita bukan untuk senang kalau nanti ada hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tuhan malah melihat itu menjadi kejahatan di dalam diri kita. Konsekuensinya Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang punya integritas yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Karena di dalam Amsal tadi, karena Tuhan melihat hal yang jahat di dalam diri kita, yang tadinya orang yang harusnya menerima hukuman Allah itu Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makanya tidak terselami kasih Tuhan. Tidak terselami. Dan mari yuk
hal-hal yang sering kita dengar, yang mungkin udah puas telinga kita, puas mata kita untuk mempelajarinya. Kasih pengampunan, kasih pengampunan. Tetapi kenapa kita lebih senang hal-hal kejahatan yang terus melekat dalam diri kita. Bahkan ada di perbendaran hati kita. Mari dengan renungan firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hal-hal itu bukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita. Buanglah segala kejahatan. Mungkin kita tidak membunuh orang, tetapi di saat kita masih benci kepada orang, firman Tuhan katakan kita adalah pembunuh manusia dan tidak ada seorang pembunuh yang menerima hidup yang kekal. Kita tidak hidup di dalam pengampunan. Dan dasarnya jelas, hanya Allah yang sanggup mengampuni dan Yesus telah lebih dulu dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita satu di dalam doa.